Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon perhatian teman-teman semua karena kalau perhatian dari doi kita udah nggak ada harapan. Di materi ini saya bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi biaya tenaga kerja. Kami yang beranggotakan 5 orang, saya selaku moderator yang bernama Muhammad Abdul Kamil, dan pemateri selanjutnya akan dibawakan oleh Deo, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Rehan, selanjutnya akan dibawakan oleh Din, dan yang terakhir adalah Adis. Baik, saya akan membawakan materi yang pertama, yaitu pengertian biaya tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan usaha fisik atau mental yang dikeluarkan karyawan untuk mengolah produk. Biaya tenaga kerja adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan tenaga kerja manusia. Penggolongan menurut fungsi pokok dalam organisasi perusahaan. A. Biaya tenaga kerja produksi. Yang pertama, gaji karyawan pabrik. Yang kedua, biaya kesejahteraan karyawan pabrik. Yang ketiga, upah lembur karyawan pabrik. Yang keempat, upah mandor pabrik. Yang kelima, gaji manajer pabrik. Yang selanjutnya ada biaya tenaga kerja pemasaran. Upah karyawan pemasaran, biaya kesejahteraan karyawan pemasaran, biaya komisi pramuniaga, gaji manajer pemasaran, dan ada selanjutnya biaya tenaga kerja administrasi dan pungut. Yang pertama ada gaji karyawan, bagian akuntansi, gaji karyawan bagian personalia, gaji karyawan bagian sekretariat, biaya kesejahteraan karyawan bagian akuntansi. Selanjutnya ada biaya kesejahteraan karyawan bagian personalia, biaya kesejahteraan karyawan bagian sekretariat. Selanjutnya penggolongan menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang pertama, departemen produksi suatu perusahaan kertas. Kertas terdiri dari 3. Yang pertama, departemen bagian pulp. Yang kedua, bagian kertas dan bagian penyempurnaan. Baik, yang kedua, departemen non-produksi dapat digolongkan menjadi biaya tenaga kerja, bagian akuntansi, biaya tenaga kerja, bagian personalia, dan lain sebagainya. Selanjutnya penggolongan menurut jenis pekerjaannya. Misalnya dalam suatu departemen produksi tenaga kerja digolongkan sebagian yang pertama operator, upah operator, mandor, upah mandor, dan yang terakhir penyelia atau bisa disebut superintendent, upah penyelia. Penggolongan biaya tenaga kerja semacam ini digunakan sebagai dasar penetapan diferensiasi upah standar kerja. Terakhir, penggolongan menurut hitungannya dengan produk. 1. Upah tenaga kerja langsung diperlukan sebagai biaya tenaga kerja langsung dan diperhitungkan langsung sebagai unsur biaya produksi. Dan yang kedua, upah tenaga kerja tidak langsung. Ini disebut biaya tenaga kerja tak langsung dan merupakan unsur biaya overhead pabrik. Baik, selanjutnya akan dibawakan pemateri selanjutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar, yaitu yang pertama ada gaji dan upah reguler, yaitu jumlah gaji dan upah yang bruto dikurangi dengan potongan-potongan seperti pajak, penghasilan karyawan, dan biaya asuransi hari tua. Nah, yang kedua di sini ada premi lembur. Nah, premi lembur ini yaitu upah yang dibayarkan kepada karyawan karena karyawan tersebut telah melakukan pekerjaan yang melebihi jam kerja yang telah ditentukan oleh perusahaan. Lalu yang terakhir ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja atau labor related cost, di mana contohnya itu ada gaji dan upah, lalu tunjangan karyawan, pajak, dan juga retribusi. Lalu pada slide berikutnya tentang gaji dan upah, ada beberapa macam cara perhitungan upah karyawan dalam perusahaan. Berdasarkan jumlah hari kerjanya, rumusnya itu ada gaji sama dengan jumlah hari kerja per jumlah hari kerja sebulan dikali dengan gaji 1 bulan. Berdasarkan jumlah jam kerja, rumusnya sini upah per jam sama dengan 1/173 dikali upah sebulan. Nah, upah ini adalah uang dan sebagainya yang diberikan sebagai balas jasa atau bentuk pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sebuah pekerjaan. Umumnya upah ini diberikan kepada karyawan berstatus tidak terkait dengan perusahaan seperti karyawan lepas, pekerja harian, dan juga pekerja musiman. Nah, slide berikutnya di sini ada contoh penggajian karyawan di mana perusahaan X
hanya mempekerjakan 2 orang karyawan Disa Rimedi dan juga Leonesari berdasarkan kartu adil minggu pertama bulan April. Bagian pembuat daftar gaji dan upah umum untuk periode yang bersangkutan. Menurut kartu adil, karyawan Disa Rimedi bekerja selama seminggu sebanyak 40 jam dengan upah per jamnya 1.000, sedangkan karyawan Leonesari selama periode yang sama bekerja 40 jam dengan tarif upah 750 per jamnya. Menurut kartu jam kerja, penggunaan jam hadir masing-masing karyawan tersebut itu disajikan dalam gambar berikut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk pesanan 103, Disa Rimedi ini mengerjakan 15 jam. Sedangkan Leonesari ini mengerjakan 20 jam. Lalu untuk pesanan 188, Disa Rimedi mengerjakan selama 20 jam, sedangkan Leonesari mengerjakan 10 jam. Lalu untuk menunggu persiapan pekerjaannya di sini Disa Rimedi mengerjakan 5 jam dan Leonesari mengerjakan selama 10 jam. Totalnya keduanya itu ada 40 jam Disa Rimedi juga Leonesari ya. Lalu berapa upah yang harus dibayar, yaitu sebesar 40.000 untuk Disa Rimedi dan Leonesari itu sebesar 30.000. Sekian dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Dalam tabel ini adalah bentuk jawaban dari sebelumnya. Bagaimana sih cara mendapatkan angka yang terdapat dalam tabel ini? Jadi, di dalam soal disebutkan upah yang diterima selama 1 jam dari Risa dan Leona berbeda, yaitu Risa mendapatkan upah sebesar 1.000 dan Leona sebesar 750 rupiah per jam. Cara menghitungnya yaitu dengan mengkalikan besaran upah per jamnya dengan angka di dalam tabel soal, sehingga akan mendapatkan angka yang tertulis pada tabel berikut. Pada tabel berikut tertulis jumlah upah minggu pertama bulan April tahun 2000 pada tabel Risa sebesar 40.000 dan Leona sebesar 30.000. Pajak penghasilan yang dipotong oleh perusahaan sebesar 15% dari upah minggu pertama bulan April tahun ini. Sehingga Risa akan mendapatkan potongan dan Leona sebesar 4.500. Sehingga jumlah upah bersih yang diterima oleh keduanya yaitu pada Risa akan mendapatkan sebesar 34.000 rupiah, Leona akan mendapatkan 25.500 rupiah. Akuntansi biaya gaji dan upah. Pada tahap yang pertama, berdasarkan atas rekapitulasi gaji dan upah, bagian akuntansi kemudian membuat jurnal distribusi gaji dan upah sebagai berikut. Pada kolom debit, terdapat akun produk dalam proses untuk biaya tenaga kerja sebesar 57.500 rupiah. Dan biaya overhead pabrik sebesar 12.500 rupiah. Pada kolom kredit, terdapat akun gaji dan upah sebesar rupiah. Pada tahap yang kedua, atas dasar bukti kas keluar, bagian akuntansi akan membuat jurnal sebagai berikut. Pada kolom debit, terdapat akun gaji dan upah sebesar 70.000 rupiah. Pada kolom kredit, dapat akun utang pajak penghasilan karyawan sebesar 10.500 rupiah dan utang gaji dan upah sebesar 59.500 rupiah. Pada tahap yang ketiga, atas dasar daftar gaji dan upah yang telah ditandatangani karyawan, yaitu sebagai bukti telah dibayarkannya upah karyawan, bagian akuntansi akan membuat jurnal sebagai berikut. Utang gaji dan upah sebesar 59.500 terdapat pada kolom debit. Dan kas sebesar 59.500 rupiah terdapat pada kolom kredit. Pada tahap yang keempat, penyetoran pajak penghasilan karyawan ke kas negara dijurnal oleh bagian akuntansi sebagai berikut. Utang pajak penghasilan karyawan sebesar 10.500 rupiah pada kolom debit dan kas sebesar 10.500 rupiah pada kolom kredit. Sekian dari saya, materi yang telah saya sampaikan akan saya lanjutkan kepada pemateri yang selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya yaitu akuntansi biaya gaji dan upah. Intensif.
Dalam hubungannya dengan gaji dan upah, perusahaan memberikan insentif kepada karyawan agar bekerja lebih baik. Ada beberapa cara pemberian insentif. Yang pertama, insentif dengan satuan jam minimum atau strength piece work with a guaranteed hourly minimum plan, yaitu karyawan dibayar atas dasar tarif per jam untuk menghasilkan jumlah satuan keluaran atau output standarnya. Insentif, jika menurut time study, maka dibutuhkan 5 menit untuk menghasilkan satu satuan produk, maka jumlah keluaran standar per jam adalah 12 satuan. Jika upah pokok sebesar 600 perak per jam, maka tarif upah per satuannya adalah 50 perak dari 600 perak dibagi 12 satuan. Karyawan yang tidak dapat menghasilkan jumlah satuan per jam tetap dijamin mendapatkan upah sebesar 600 perak per jamnya. Tetapi bila ia dapat menghasilkan 14 satuan per jam, maka akan ada kelebihan 2 satuan dari jumlah satuan standar per jamnya. Maka upahnya dapat dihitung sebagai berikut. Upah dasar per jam sebesar 600 perak. Intensitnya dari 2 satuan dikali 50 perak. Totalnya sebesar 100 perak. Maka upah yang diterima pekerja per jamnya adalah sebesar 700 perak. Yang kedua, Taylor Differential Piece Rate Plan. Cara pemberian intensif ini adalah semacam straight piece rate plan yang menggunakan tarif tiap potong untuk jumlah keluaran rendah per jamnya dan tarif tiap potong yang lain untuk jumlah pengeluaran tinggi per jamnya. Contohnya, karyawan dapat menerima upah sebesar 4.200 per hari untuk 7 jam kerja. Misalkan, rata-rata seorang karyawan dapat menghasilkan 12 satuan per jam, sehingga upahnya per satuan adalah sebesar 50 perak per hari dibagi dengan jumlah yang dihasilkan per harinya sebesar 4.200 atau 12 satuan dikali 7 jam. Dalam Taylor Plan ini, misalnya ditetapkan tarif upah sebesar 45 perak per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 14 satuan atau kurang per jam, dan 65 perak per satuan untuk karyawan yang menghasilkan 16 satuan per jam. Maka upahnya karyawan per jam dihitung sebagai berikut. 65 perak dikali 16 satuan, maka hasilnya sebesar 1040 perak per jam. Sedangkan bila karyawan hanya menghasilkan 12 satuan per jam, maka upah per jamnya dapat dihitung sebagai berikut. 45 perak dikali 12 satuan, maka hasilnya sebesar 540 perak. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi kami. Yang pertama adalah premi lembur. Premi lembur ini adalah contohnya dalam perusahaan jika karyawan bekerja lebih dari 40 jam dalam satu minggu, maka selain menerima uang lembur, mereka juga berhak menerima premi lembur. Jadi ada 2 upah yang seharusnya diterima oleh karyawan lembur, yaitu uang lembur dan premi lembur. Namun tidak semua perusahaan menetapkan kebijakan ini, jadi tergantung ke perusahaannya masing-masing. Contoh kasusnya di sini adalah misalnya selama 1 minggu seorang karyawan bekerja selama 44 jam dengan tarif upahnya sebesar 600 per jam, baik ini dalam jam kerja biasa maupun jam kerja lembur. Nah, premi lembur ini dihitung sebesar 50% dari tarif upah. Maka upah karyawan tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah jam kerja biasa sebesar 40 jam dikali upahnya 600 perak, jadi dapat 24.000. Selanjutnya ada jam lemburnya 4 jam dikali upah lemburnya 600 perak juga dapat 2.400. Selanjutnya ada premi lembur di 4 jam juga dikali upah tarif premi lemburnya tadi 50% dari tarif utama, jadi 300 perak dapat 1.200. Nah, jadi jumlah upah karyawan yang lembur ini jika ditambahkan dengan premi lembur akan menjadi 27.600. Namun perlu diingat tadi tidak semua perusahaan menetapkan kebijakan premi lembur, jadi kembali ke perusahaan masing-masing. Selanjutnya ada biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga kerja.
Sini ada setup time. Seringkali sebuah perusahaan memerlukan waktu dan sejumlah biaya untuk memulai produksi. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memulai produksi tersebut disebut biaya pemulai produksi atau setup cost. Nah, untuk setup cost ini ada 3 perlakuan yang bisa dilakukan. Pertama, ini bisa dimasukkan ke dalam kelompok biaya tenaga kerja langsung atau BTKL. Yang kedua, bisa dimasukkan ke dalam sebagai unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Dan yang terakhir bisa dibebankan kepada pemesan yang bersangkutan. Lalu yang terakhir ada waktu menganggur atau idle time. Dalam mengolah produk seringkali terjadi hambatan, kerusakan mesin atau kekurangan bahan sehingga menimbulkan waktu yang menganggur bagi karyawan. Biaya yang dikeluarkan selama waktu menganggur ini diperlakukan sebagai unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Untuk kasusnya misalnya seorang karyawan harus bekerja selama 40 jam per minggu. Upahnya adalah 600 perak per jam. Dari 40 jam kerja tersebut misalnya 10 jamnya adalah waktu menganggur dan sisanya untuk mengerjakan pesanan. Maka jurnal untuk mencatat biaya tenaga kerjanya bisa dilihat sebagai slide. Yang pertama di bagian debit ada barang dalam proses BTKL sebesar 18.000. Lalu ada biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar 6.000. Dan di bagian kredit ada gaji dan upah sebesar 24.000. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian video pembelajaran kami pada kesempatan kali ini. Jika ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk kami dan banyak orang pada khususnya. Happiness Day and thank you. Happiness Day. Thank you.